Selamat malam semuanya, selamat malam Bu dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan presentasi mekanisme kegagalan isolasi padat. Sebenarnya saya perkenalkan diri dulu, saya nama Adang Riono, NIM 21105050, Prodi Teknik Elektro. Akan mempresentasikan tentang mekanisme kegagalan isolasi padat. Apa sih kegagalan isolasi padat? Isolasi berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian yang mempunyai beda tegangan agar di antara bagian-bagian tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau flashover atau percikan listrik atau spark over. Kegagalan isolasi padat peralatan tegangan tinggi yang terjadi pada saat peralatan sedang beroperasi bisa menyebabkan kerusakan alat sehingga kontinuitas sistem terganggu. Dari beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kegagalan isolasi ini berkaitan dengan adanya perubahan sebagian partial discharge. Peluahan sebagian ini terjadi pada material isolasi padat, material isolasi cair, dan juga material isolasi gas. Mekanisme kegagalan isolasi padat terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsi waktu penerapan tegangannya. Hal ini ditunjukkan pada gambar grafik berikut. Di sini ada gambar tentang isolasi, tentang partial discharge. Uraian masing-masing kegagalan pada bahan isolasi padat adalah sebagai berikut. 1. Kegagalan intrinsik adalah suatu kegagalan yang disebabkan oleh jenis dan suhu bahan. Kegagalan ini terjadi jika tegangan yang dikenakan pada bahan dinaikkan sehingga tekanan listriknya mencapai nilai 10 pangkat 6 volt per cm dalam waktu singkat, yaitu 10 pangkat minus 8 detik. Yang kedua, kegagalan strain adalah suatu kegagalan yang disebabkan karena adanya pergerakan avalanche atau kumulatif dari ionisasi yang terjadi. Sebuah elektron yang memasuki conduction band katoda akan bergerak menuju anoda. Di bawah pengaruh medan magnet memperoleh energi membentuk elektron lain atau transfer energi. Jika lintas bebas cukup panjang, maka tambahan energi yang diperoleh melebihi ionisasi dialektis akibat dihasilkan banyak elektron baru dari perjalanan tumbuh elektron tersebut. Jika suatu tegangan atau volt dikenakan pada elektroda bola, maka media yang bertekanan gas atau udara akan timbul tegangan karena gas punya permeabilitas yang lebih rendah daripada padat, sehingga akan mengalami tekanan listrik yang besar. Akibat gas tersebut mengalami kegagalan sebelum zat padat mencapai kekuatan intrinsiknya. Karena kegagalan gas ini menimbulkan medan yang terbuat pada permukaan zat padat, sehingga jika medan melebihi dari kekuatan intrinsik pada zat, maka kegagalan zat padat akan terjadi. Yang ketiga, ada kegagalan elektromagnetik. Kegagalan elektromagnetik disebabkan oleh adanya perbedaan polaritas antara elektroda yang mengapit zat padat. Karena perbedaan polaritas ini menimbulkan tekanan listrik pada bahan tersebut. Tekanan listrik akan menimbulkan tekanan mekanik yang menyebabkan timbulnya tarik-menarik antara kedua elektroda tersebut. Pada tegangan 10 pangkat 6 volt per cm akan menimbulkan tekanan mekanik 2-6 kg per cm. Tekanan atau tarikan mekanis ini berupa gaya bekerja pada zat padat berhubung dengan modulus Young. Di
Wah, ini ada rumusnya seperti ini. Jika kekuatan intrinsik tidak tercapai pada D per DO sama dengan 0,6, pusat isolasi akan terjadi kegagalan. Jika V dinaikkan kembali maka kekuatan mekanisme adalah seperti di bawah ini. Yang keempat ada kegagalan termal. Kegagalan termal ada suatu kegagalan yang terjadi jika kecepatan pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan melebihi laju kecepatan pembuangan panas keluar. Akibat terjadi keadaan tidak stabil sehingga pada saat bahan akan mengalami kegagalan. Di sebelah kanannya ada gambar sesuai, ada temperatur, ada heat decrease untuk menaikkan, dan di sini ada heat loss-nya. Yang kelima ada kegagalan erosi. Erosi adalah bahan isolasi padat biasanya memiliki lubang atau rongga tengah-tengahnya atau di antara dielektrik dan elektrodenya. Lubang-lubang ini diisi oleh gas atau cairan yang kekuatan kegagalannya lebih rendah dibanding kekuatan zat padat. Hal ini diwakili oleh rangkaian ekuivalen kapasitor yang menunjukkan besarnya kapasitas pengganti dari bahan isolasi pengisi lubang atau rongga tersebut dan kapasitansi dieлекtriknya yang ada di sebelah kanan ada gambarnya. Nah, selanjutnya ada CP menunjukkan kapasitas dielektrik seri dan CC yang merupakan rongga, dan CA adalah kapasitas dielektrik. Untuk gelombang yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ada discharge, ada tegangan di dalam bahan seperti ini. Ketika terjadi breakdown pertama melewati rongga, maka tegangan breakdown yang melewati rongga tersebut menjadi 0. Ketika tegangan breakdown rongga 0, maka loncatan api pada tegangan kembali naik sampai terjadi breakdown kembali. Proses ini akan terus berkurang dan kurva dan arus di atas memperlihatkan pulsa grafik yang terjadi. Terima kasih.